Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, sesuai janji saya di konten bulan kemarin, kalau saya akan membedah salah satu toko yang sudah komen nih di konten yang dulu. Dan tokonya udah dipilihkan sama tim internalnya Shopee, jadi saya nggak milih ya, ini langsung dari sponsor. Nah, toko yang dipilih adalah Devano Irsha. Ini dia tokonya, saya perlihatkan. Nah, saya nanti mungkin matanya nggak ke kamera terus, jadi saya langsung live aja dengan HP dan nanti tampilannya akan saya tampilkan di sini supaya teman-teman bisa mengambil hasil dari bedah tokonya. Cuman ini bedah tokonya dari sisi front end ya, disclaimer dulu. Dari sisi front end, dari sisi customernya, view-nya. Kemudian saya memilih menggunakan smartphone di tampilan mobile supaya lebih tertarget aja, karena kebanyakan customer itu kan menggunakannya smartphone dibandingkan yang versi desktopnya. Nah, pertama toko Devano Irsha ini sepertinya dia berjualan seperti fitting lampu, ornamen, plafon PVC ya, di kayak mirip-mirip ya kayak dekorasi rumahan itulah ya. Nah, kita bahas satu persatu saja pelan-pelan. Pertama di sini untuk logo tokonya sepertinya hanya menggunakan foto produk aja, hanya menggunakan foto produk. Saya lebih prefer toko itu punya logo sendiri sih, supaya lebih aware, orang-orang lebih gampang diingat gitu. Kalau nama tokonya udah cukup bagus ya, Devano Irsha. Tadi saya udah coba di search di Google gitu, kompetitornya belum banyak dan masih gampang untuk ditemukan. Nah, di sini penilaiannya adalah 3/5, jadi rata-rata penilaian totalnya itu di 3. Nah, ini menurut saya masih kurang bagus ya. Ya nggak usah diperhalus ya, ini jelek aja gitu ya. Jadi apa namanya, sorry kalau agak-agak ngeritik, tapi ini demi kebaikan aja, ini kurang bagus. Harusnya paling nggak diusahakan di atas 4,5 sih untuk menarik customer untuk melakukan transaksi ya di toko kita. Kalau kayak gini, waduh, ini barangnya berarti mungkin reviewnya jelek dan sebagainya. Nah, kalau misalkan masukan dari saya, kalau belum banyak reviewnya dan reviewnya itu buruk, usahakan mendingan diganti aja dulu gitu. Karena kalau review produknya udah hanya 3 star gitu aja, itu untuk kemudian nanti customer mau membeli lagi itu akan susah banget gitu ya. Dan di sini tokonya belum star ataupun star plus gitu, dan ini perlu diusahakan untuk menjadi star terlebih dahulu ya. Nah, kalau untuk menjadi star, saya sangat merekomendasikan coba deh sambil digunakan word of mouth-nya. Jadi dari mulut ke mulut dulu, mulai ditawarkan ke saudara-saudara, teman-teman, grup gibah, grup apalah yang ada grup-grup di sosial media, itu juga di boosting. Artinya biar kita juga dapat traffic sehingga terjadi konversi, dan berikan promo-promo khusus supaya mereka tertarik untuk membeli. Untuk followernya di sini baru 21 pengikut, jadi mungkin ini masih relatif baru ya. Tadi saya cek di versi desktopnya 8 bulan lah berjualan di Shopee, tapi harusnya dalam waktu 8 bulan itu sudah cukup sih untuk mengejar star sama starnya dulu ya. Jadi pertama kali yang difokuskan pasti perbaikan dulu, tokonya benar-benar siap, kemudian dikejar starnya. Nah, di sini 21 pengikut, usahakan lebih aktif lagi di bagian seperti video toko. Di sini sudah ada ya video toko 6 video. Nah, ini teman-teman, bagusnya Shopee Video itu adalah video yang kalian unggah di situ tuh muncul di bagian profilnya. Di sini ada 6 video. Ini kalau diklik, nah ini adalah videonya, dan di sini ada informasi tentang toko ini apa ya, tentang toko ini apa. Dan ini adalah video-videonya, dan lumayan kan, dapat 105 view, ada apa namanya, ada yang 228 view. Ini kan traffic masuk ke toko kita, dan bisa jadi nanti dia akan terjadi transaksi, karena itu juga termasuk sisi trafficnya. Nah, kemudian koreksi lagi di sini di bagian informasi tokonya. Informasi toko di sini lebih menjelaskan apa itu selling PVC. Nah, selling PVC dan lain sebagainya, dipasang ornamen dan sebagainya. Nah, saran saya untuk informasi toko yang dituliskan itu lebih ke toko ini itu apa, menjual apa produknya, kemudian
jam operasionalnya jam berapa, atau ada ketentuan-ketentuan klaim garansi dan lain sebagainya, atau informasi packagingnya dan lain sebagainya. Ini akan lebih menarik, lebih informatif kepada customernya dibandingkan di sini kan lebih informasi barang. Nah, informasi barang ini dia nanti ditaruhnya di barang-barang aja, di produk-produk kita. Tapi kalau informasi yang di bagian toko ini, mendingan informasi tentang tokonya. Kita itu siapa, dari mana, kemudian ya apa aja sih yang pengen kita cantumkan di sana supaya customer kita itu tahu. Oke. Nah, itu dari sisi halaman depannya. Ini aktif 4 jam yang lalu. Oh, ini karena ini saya recordnya di hari Minggu ya. Jadi masih bagus, masih sering dibuka juga. Jadi sering-sering aktif untuk buka Shopee-nya. Kemudian di sini untuk halaman depan tokonya kita cek dulu. Vouchernya sudah ada beberapa jenis kan ya. Di sini ada 3.000 dengan belanja 50.000, itu berarti sekitar 6%. Kemudian 3.500 belanja 111.000, ini sekitar 3%-an ya. Dan ini ada diskon 3% juga untuk belanja 114.000. Ya, so far so good lah ya, sudah ada voucher yang digunakan. Syukur ini bisa membantu untuk meningkatkan konversinya. Nah, di sini kalau saya lihat berikutnya, ini ada produk-produk rekomendasi di sini. Nah, ini ada produk yang tadi saya bilang 2 terjual, kemudian reviewnya 3. Nah, ini kita coba akan periksa dulu ya. Reviewnya 3. Ulasannya sebenarnya, nah di bagian sini, ini sih bagus ya, ada yang bintang 5, yang satu, cuman sayangnya yang satu itu bintang 1. Dan diresponnya mantap. Waduh lah ini diresponnya mantap. Ini harusnya kalau terjadi bintang 1 ini kan udah bagus nih. Transaksi pertama itu bintang 5, kemudian transaksi keduanya itu bintang 1. Nah, di sini nih problemnya. Kemudian karena 5 sama 1 akhirnya rata-ratanya 3. Nah, harusnya pada saat di sini kita dapat review bintang 1, ini langsung dikonfirmasi, ini kenapa sih kok bintang 1. Jadi kita usahakan kita berikan garansi atau after salesnya gimana supaya customer itu mau memperbaiki reviewnya gitu ya, mau memperbaiki reviewnya. Nah, kalau kayak gini sudah ada bintang 5 bintang 1, berikutnya ini yang menentukan nanti ke depannya ini mau seperti apa gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih pasti ini saya itu, atau kalau enggak, kalau misalkan customernya itu tidak merespon, kita chat ini kenapa kok di bintang 1 dan lain sebagainya. Nah, respon penjualnya ini menjelaskan ini maksudnya apa gitu kan, kenapa kok bintang 1 dan lain sebagainya ya, dijelaskan produk udah dikirim sesuai, produknya ini kenapa. Dan nanti kalau customer lain yang mau belanja itu bisa baca respon dari penjualnya, ini sebenarnya salahnya apa sih kok sampai dikasih bintang 1 gitu ya. Tapi kalau ini bintang 1 mantap ya, nanti yang lainnya ikut-ikutan ya. Nah, kita lanjut lagi tadi di bagian sisi produknya. Nah, di bagian sisi dekorasi tokonya, ini menurut saya agak-agak parah sih ya. Parahnya pertama, satu, saya sendiri tidak terlalu merekomendasikan menggunakan carousel. Carousel itu yang ini sliding. Kenapa? Sliding ini kan pergantiannya 3 detik. Sedangkan rata-rata customer itu ketika masuk ke profil kita, ke halaman toko kita itu, dia nge-slide-nya akan lebih cepat, kurang dari 3 detik dia udah ke bawah. Jadi saya lebih menyarankan menggunakan satu banner yang digunakan untuk menginformasikan kita lagi ada promo apa nih, misalkan produk-produk apa yang mau kita boosting, kita lagi ada sales apa nih ya kan, campaign apa. Nah, itu yang kita taruh di bagian banner yang besar ini. Dan di sini bannernya masih banner Big Ramadan Sale ya. Jadi ini adalah banner pada saat Ramadan kemarin. Nah, harapannya sih semoga nanti ini bisa segera diganti aja. Kemudian penting menurut saya sih ya, saya lebih suka toko-toko itu yang di bagian depannya dia juga memberikan kategori-kategori produknya. Jadi di sini itu langsung ketahuan kita jualan apa aja sih. Misalnya ada kategori fitting lampu, ada kategori ornamen untuk plafonnya, ada kategori hiasan dinding dan sebagainya misalkan ada gitu kan. Jadi si customer yang masuk ke sini dia langsung ngerti, oh toko ini tuh ada produk ini, dan itu nanti di-linkkan dengan kategori yang ada di sini nih. Nah, sebenarnya kategorinya udah dibuat, tapi sayangnya informasi ini tidak ada di bagian dekorasi toko. Kalau di bagian depannya udah ada thumbnail untuk kategorinya, customer akan lebih gampang untuk menemukan produk kita gitu. Misalkan ada ornamen plafon, ada PVC, kerawangan PVC, ada ornamen lampu yang ukuran 60 cm, ada lampu plafon, lampu. Wah, ini mungkin kategorinya bisa
dibenerin lagi ya. Jadi lampu plafon 30 cm sama lampu plafon tuh bedanya apa gitu. Jadi dirapikan lagi untuk produk kategorinya, karena kategori ini tuh penting banget untuk istilahnya itu memberitahu ke customer produk kita itu ada apa aja sih di toko itu ya, biar nggak tersesat gitu di toko kita. Produknya kadang-kadang banyak banget gitu kan. Nah, kita kembali lagi. Kemudian sebenarnya di bagian atas ini, setelah saya jadi rekomendasinya nih, kalau di dekorasi toko ya, dari atas ya, per stepnya gitu kan. Pertama itu memang voucher, kemudian di bawahnya itu saya lebih suka untuk menginformasikan flash sale ataupun ya flash sale toko atau flash sale yang kita lagi diikutin gitu. Jadi kadang-kadang muncul itu di bagian atas, supaya kalau ada orang mampir dia ngerti jadwal kita flash sale apa, supaya nanti performa pada saat flash sale bagus. Kemudian berikutnya di bawah ini oke lah ya, untuk produk yang kita mungkin orang-orang suka rekomendasinya. Nah, kemudian ada banner, teman tadi saya sarankan satu banner yang tidak carousel aja, supaya informasinya itu tersampaikan. Kemudian di bawahnya itu harusnya ada kategori dulu, kategori produk-produk kita. Jadi thumbnail untuk kategori-kategori produknya itu ditaruh di bagian bawah bannernya, supaya customer ngerti ada produk apa aja gitu. Kemudian di bawahnya kita bisa bikin banner-banner tambahan kalau misalkan kita mau mempromosikan produk-produk khusus atau informasi-informasi khusus, ya kan? Nah, selebihnya di bawah oke lah ya, lanjutannya boleh pakai produk-produk rekomendasi dan lain sebagainya. Cuman tadi kalau saya sih pasti harus ada banner, minimal satu banner untuk informasi brand, untuk informasi sales dan sebagainya. Kemudian ada thumbnail per kategori produk kita gitu ya, sama vouchernya sih oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kategori. Tadi juga sudah saya jelaskan di sini. Untuk kategorinya tolong diperbaiki, mana yang lampu plafon, mana yang lampu, mungkin lampu ini fitting lampu ya, mana yang ornamen lampu, mana yang kerawangan VBC. Jadi pengelompokannya lebih jelas, jadi customer yang masuk tidak terlalu tersesat gitu di sini. Oke, nah berikutnya kita di bagian produk. Nah, sekarang di produk, di sini sayangnya tokonya itu ya masih polosan ya untuk depan, jadi dia nggak punya thumbnail apa-apa. Pertama tadi startnya, saya maklumi karena mungkin itu butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Jadi bisa coba ditawarkan, bikin promo-promo khusus itu untuk ngeboosting penjualan di awal. Karena nanti kalau udah start sama nggak start itu ngaruh banget sih. Kalau di mata customer ya, di mata customer akan ngaruh banget. Dan satu-satunya cara untuk lebih cepat ya kita juga harus bantu untuk campaign, untuk promosinya supaya terjadi deals untuk penjualannya ya. Itu yang dikejar pertama kali. Kemudian kesalahan fatalnya ini adalah tidak menggunakan promo tokonya, ya kan? Tidak menggunakan diskonnya. Jadi harga yang di sini tuh nggak ada harga coretnya gitu. Jadi kalau kita menggunakan diskon toko itu kan kita bisa ada harga coret untuk produknya. Pertama itu psikologis harganya bagus banget. Jadi kita bisa beli barang mahal di harga yang murah, kan psikologisnya seperti itu. Kemudian dia ada view yang bagus banget. Harusnya di bagian pojokan sebelah kiri atau kanan atas gitu kan. Itu ada misalkan 50% diskon, 40% diskon, 30% diskon dari promo toko yang dipakai. Nah, ini penting banget diskon tokonya ini supaya apa sih, menarik gitu. Kemudian ini juga sebagai istilahnya itu controlling harga. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kalau kita melakukan perubahan harga di Shopee itu nanti beberapa waktu ke depan selama 1 minggu kita nggak bisa ikut campaign atau ikut apa-apa, nggak bisa didiskon lagi gitu kan, nggak bisa memberikan sebuah promo-promo kalau kita udah merubah harga basicnya. Makanya, tapi kalau kita hanya merubah promo tokonya, diskon tokonya itu dia nggak ada masalah. Makanya pentingnya itu di situ juga ya. Jadi wajib menggunakan itu. Nah, di sini untuk berikutnya untuk judul. Untuk judul kita bisa memberikan masukan sih ya. Pertama, kalau misalkan ini tidak ada mereknya, silahkan di depannya itu dituliskan aja untuk nama tokonya. Itu penting mas, gitu ya. Penting, ya kan? Jawabannya penting banget. Kenapa? Supaya ke depan customer itu kalau mau beli dia inget dengan toko sama brand ini, gitu kan ya. Minimal kalau dia nggak inget sama brandnya, dia inget sama tokonya. Oh, di toko Devano. Dulu aku pernah belanja di sini, dikirimnya bener kok. Jadi besok-besok kalau aku mau belanja, aku ketikkan tokonya Devano. Kemudian aku cari barang-barang di sana. Fungsinya seperti itu. Atau kalau misalkan ini ada brandnya,
itu ditulis bagian brandnya itu di bagian depannya. Seperti ini kan ada Vicon ya, yang produk yang ini nih. Ini kan brandnya Vicon tuh. Saya nggak tahu itu Vicon brandnya atau bukan. Tapi kalau misalkan ini emang brandnya, itu bisa ditulis Vicon fitting lampu plafon artistik, ukurannya boleh lah ya 15 cm x 15 cm. Nah, kemudian berikutnya ini untuk penulisannya itu saya sarankan perkataannya itu depannya menggunakan huruf besar kemudian diikuti huruf kecil. Jadi tidak ini huruf besar semua depannya gitu kan ya. Saya nggak tahu ini tujuannya apa, menarik perhatian tapi malah justru akan susah dibaca. Jadi teman-teman, untuk menulis judul ikutilah struktur judul yang udah disarankan di Shopee, yaitu brand atau nama tokonya, kemudian diikuti ini produknya apa, nama produknya fitting lampu, fitting lampu plafon, kemudian diikuti mungkin ada spesifikasinya, kemudian diikuti ukuran kalau misalkan ada, atau misalkan kata kunci tambahan lainnya. Jadi kalau di sini, dan jangan diulang-ulang untuk kata kuncinya. Nah ini di sini mungkin udah mencari ya kata kunci di sini ketemu fitting lampu plafon, kemudian dia nemu lagi fitting lampu hias plafon, kemudian dia nemu lagi fitting ornamen plafon. Nah, nggak perlu ditulis seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita mau menembak fitting lampu hias plafon, fitting ornamen plafon, ya cuma tinggal fitting ini ornamen ya, atau ornamen fitting lampu hias plafon, itu semuanya udah kena. Ornamen fitting lampu hias plafon. Saya nggak tahu ornamennya di depan apa di belakang. Jadi asalkan kata itu ada, mau nanti di customer itu ngetiknya fitting lampu hias plafon, fitting ornamen plafon, itu dia akan kebaca semuanya. Jadi malah nggak diulang-ulang seperti ini. Jadi terlihatnya malah terkesannya nggak profesional dan nggak enak aja dilihat gitu. Ini barangnya yang mana gitu, dan biasanya customer malah nggak terlalu suka yang kayak ginian gitu ya. Kalau saya pribadi sih ya. Jadi di situ ada brandnya Vicon, misalkan Vicon ornamen fitting lampu hias plafon, itu nggak apa-apa, atau dibolak-balik katanya yang lebih tepat, ini yang punya toko yang lebih tahu, hiasnya dulu atau plafonnya dulu ya kan, fitting lampu hias atau fitting lampu ornamen fitting lampu hias gitu kan. Jadi katanya nggak perlu diulang-ulang karena nanti sistem itu dia bisa baca bolak-balik ya kan, nggak usah takut untuk urutannya. Nanti fitting lampu hias plafon kan urutannya gitu, kalau saya tulisnya fitting ornamen fitting, nanti ornamennya nggak ambil ya. Oh enggak, kalau meskipun ornamen fitting lampu hias plafon, teman-teman nanti customer yang ngetik fitting ornamen plafon itu juga bisa masuk ya, asalkan kata-kata itu ada. Jadi nggak perlu dibuatnya malah seperti ini, apalagi pakai simbol-simbol yang seharusnya nggak perlu dipakai gitu ya. Nah selanjutnya di sini, oke, tadi untuk starter sama judulnya. Jadi judul itu seperti itu. Dan mungkin nanti saya ada seminar khusus lah kalau mau bahas soal judulnya ini, karena judul itu menurut saya yang paling penting. Yang paling penting karena dia yang langsung berhubungan sama sistem, sama buyer pada saat dia melakukan pencarian. Kemudian berikutnya di sini dia sudah ada beberapa sih yang menggunakan paket hemat ya. Ada beberapa yang menggunakan paket hemat, tapi nah di sini nggak semuanya ya, mungkin baru coba-coba. Dan inilah keuntungannya, ada voucher itu dia muncul juga di bagian sini nih, diskon 3.000 untuk produk ini. Jadi menarik gitu kan, karena di produk ini lebih tertempel ya, ada diskon 3.000-nya, ada pilih 3 diskon tambahan dan sebagainya, maka produk ini lebih menarik. Nah selanjutnya itu adalah di sini dia belum tergabung untuk gratis ongkir. Nah penting banget di sini berarti untuk segera mengaktifkan gratis ongkirnya, karena ongkir sama COD itu udah faktor paling mendukung untuk jadinya sales ya. Jadi gratis ongkirnya, syukur-syukur gratis ongkir ekstra itu juga didaftarkan, nggak cuma gratis ongkir yang biasa. Kalau misalkan budgetnya masih cukup untuk ikutin yang cashback ekstra juga bagus untuk diikutin. Jadi nanti di sini akan ada logo tambahan untuk gratis ongkir ekstra dan cashback ekstranya. Oke. Nah itu dari sisi produknya. Nah berikutnya untuk produknya, untuk fotonya sendiri, untuk fotonya itu ada yang sudah bagus tapi ada juga yang ya masih kurang menarik ya menurut saya. Nah masih kurang menarik, mendingan di sini fokus untuk produknya. Kalau ada contohnya yang udah keluar dari
packagingnya supaya produknya itu kelihatan jelas, detailnya itu lebih bagus lagi. Kemudian untuk konten videonya per produk itu juga ada, karena itu akan membantu banget untuk customer itu memahami sih produk kita itu apa, ada videonya. Dan nanti kalau ada konten videonya di bagian depannya ini akan ada kayak tanda play gitu, segitiga gitu, jadi customer bisa melihat barangnya itu dari detail videonya. Nah, untuk video produknya sangat disarankan sama saya itu video yang lebih review produknya, memperlihatkan detail produknya ya. Itu pentingnya video produk. Kalau video untuk sales, video-video soft selling, video-video entertain tentang produk ini, misalkan mamerin stoknya yang banyak, itu lebih ke Shopee videonya. Tapi kalau video per produknya itu lebih membahas detail-detail dari produknya, misalkan ini ukurannya berapa, detail ornamennya seperti apa ya kan, motifnya, warnanya ada apa aja. Nah, itu lebih penting ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kemudian gambarnya di sini ya so far jelas sih barangnya, tapi mungkin bisa dipercantik lagi untuk backgroundnya ya kan. Untuk backgroundnya karena sudah ada aplikasi-aplikasi sih kayak Blend atau lain sebagainya ya teman-teman, nyamannya aja itu untuk membersihkan backgroundnya supaya lebih enak, dan angle fotonya mungkin lebih diperhatikan lagi sih biar lebih jelas untuk barangnya ya, ukuran 60 cm. Oke, nah sekarang kita masuk lebih dalam untuk sisi produknya yang udah terjual deh. Kita lihat apa yang udah terjadi. Di sini ada varian. Oke, teman-teman perhatikan di varian ini. Nah, ini variannya itu sudah beda bentuk, beda warna ya. Jadi ini barangnya adalah ornamen lampu artistik 30 cm kali 30 cm. Ornamen lampu. Nah, ini apa namanya, bener-bener ya judulnya perlu dibenerin. Jadi tidak usah mengulang-ulang kata kunci. Nah, ini spamming banget gitu. Justru malah algoritmanya nggak suka kalau kita spam kata kunci kayak gini. Nah, di sini ada silver, hitam, bintang, coklat, gold, bintang. Tapi ada yang kotak juga. Nah, saya sarankan kalau misalkan ini sudah beda varian kayak gini, mendingan dibuat produk yang terpisah. Lagian harganya kan juga berbeda range harganya. Di yang kotak itu 51.500, yang bintang itu 46.000. Yang bintang 46.000, tapi ini juga berbeda bintangnya. Ini bintangnya ada berapa ini? 1 2 3 8. Tapi ini ada segi 8. Kemudian ada yang bulat emas, kemudian ada yang kotak bintang putih. Jadi silakan dikumpulkan aja per motifnya, kemudian nanti variannya menggunakan warnanya gitu, biar nggak terlalu membingungkan. Dan produk kita lebih ke show up, jadi nanti bisa dikategorikan, misalkan ornamen lampu fitting bintang itu jadi kategori. Kemudian lampu plafon yang kotak itu jadi satu kategori. Kemudian yang bulat, nah itu juga bisa jadi satu kategori. Jadi nanti ketika saya mencari tadi di bagian depan toko kategorinya itu, saya bisa langsung milih ini kategori yang mana ya yang cocok ya, gitu. Oke ya. Oke, nah di sini gratis ongkirnya udah ada ya. Tapi gratis ongkir ekstranya yang belum ada. Kemudian voucher udah pakai, sudah paham menggunakan paket diskon, ini so far so good lah. Jadi lebih ke situ aja sih untuk apa namanya, bedah tokonya. Ternyata udah 23 menit ya ini ya. Panjang juga yang bedah toko. Ya mungkin nggak bisa dalam-dalam banget karena ini hanya dari sisi front end-nya aja sih. Dari sisi front end, karena sisi front end maksudnya dari sisi pembeli aja. Pembeli pun hanya saya batasin yang dari sisi mobilnya. Jadi penting banget tadi beberapa hal yang udah saya sampaikan. Semoga ini pemilik tokonya tahu dan bisa membenahinya. Nanti kalau misalkan ada yang masih dibingungkan bisa DM saya. Nanti khusus untuk pemilik Devano R saya ini, DM-nya nanti akan saya assist ya untuk perbaikannya, masukan-masukannya. Kalau ada yang bingung, Mas ini desain ini gimana, nanti bisa DM. Nah, buat teman-teman yang belum punya toko di Shopee, ayo buka toko Shopee sekarang, karena teman-teman bisa mendapatkan hadiah modal usaha sebesar 1 juta rupiah berupa voucher toko. Selain itu, teman-teman buka toko di Shopee itu gratis dan teman-teman bisa jualan sampai ke luar negeri. Caranya gampang banget, saya udah taruh link pendaftaran di bio saya atau nanti saya tulis juga di deskripsi. Teman-teman tinggal melakukan 3 langkah mudah untuk
mendaftar di Shopee, yaitu tinggal klik mulai jual, kemudian teman-teman isi informasi yang dibutuhkan dan tinggal upload produk teman-teman. Selanjutnya tinggal jualan dan tentunya nanti saya akan update tips triknya selalu. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih, semoga nanti dapat manfaat dan teman-teman juga yang lain yang bukan pemilik toko ini mungkin bisa diaplikasikan, mungkin bisa sedikit direnungi apa yang cocok dengan toko teman-teman, apakah ini juga bisa diterapkan apa tidak. Jadi kalau misalkan perbaikannya bisa diterapin, silahkan diterapin supaya tokonya lebih baik lagi. Oke, gitu dulu video dari saya. Pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.